Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi singgung bahwa Syiah hampir menjurus ke syirik, Pak ya. Iya. Kalau kita lihat dari foundernya daripada Syiah itu kan Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Yaman yang terakhirnya divonis hukuman dibakar oleh Sayyidina Ali, sehingga dia berujar bahwa tidak ada bisa yang membakar manusia abdinya kecuali Allah. Berarti Ali itu perwujudan daripada Allah. Ini dari story dari ininya. Kemudian yang ekstrim gitu Pak, seperti Alawait. Pertanyaan itu, apakah Syiah itu termasuk dalam koridor Islam? Ini suatu cobaan buat kita tentu, apalagi buat habaib dan sesepuh-sesepuh kita semua. Itu cobaan buat semua teman Islam. Ada duri dalam bunga ya. Ya kita kena durinya ini susah ini nyambutnya Pak. Dan satu lagi yang kita hadapi mungkin di Indonesia ya, kaum Mu'tazil yang beraudiensi dengan dia berhubungan dengan Mu'tazil. Wasil bin Atta dia berguru dengan Hasan Basri, Kiai Haji Asam Imam Hasan Basri, yang notabene Ahlus Sunnah wal Jamaah atau masih setelah sahabat dan tabi'in. Wasil bin Atta dan Jil pada saat ini mereka melanggar, sering kita lihat mereka berani sekali melanggar ayat-ayat sehingga yang tidak secara umum, yang sudah ditafsirkan dalam umum, mereka melebihi daripada konteks dan keadaan sekarang ini. Apakah mereka ini termasuk juga ke dalam koridor firqul Islam atau firqul gairul Islam? Seperti kayak firqul gairul Islam, kita tahu Ahmadiyah itu intervensi daripada Inggris, Subut Indonesia dari Belanda, Babiyah, Bahaiyah itu semua dari luar daripada Islam, lahir pun dari Islam. Tapi ya NU semua semua Muhammadiyah, Al-Irsyad apa semua itu semua masih dalam koridor Islam. Dan pertanyaan itu, Syiah dan Mu'tazil atau Zil ini yang kira-kira yang mereka itu, karena orang Syiah itu menganggap kita itu sebagai nasibi, lebih daripada anjing. Hinaannya kita itu dianggap lebih daripada anjing. Saya yang udah masuk dalam Syiah, sudah masuk dan belajar di situ, ternyata demikian. Ini agama nggak susah dicerna dan susah ini nggak begitu universal. Dan kira-kira apakah mereka ini termasuk dalam koridor Islam? Pertanyaan itu. Makasih banyak Pak. Iya. Ini pertanyaan yang tidak sederhana ya. Sebenarnya pertanyaan Pak Hamdi ini sudah beberapa kali dijawab. Kalau di MUI sendiri, ternyata MUI itu tidak memiliki jawaban yang kompak tentang Syiah yang ekstrem ini. Baru-baru ini MUI berfatwa Syiah itu bagian daripada Islam ya. Apalagi mohon maaf, Said Agil Syirat itu bicara kemana-mana justru mendukung Syiah, padahal dia pimpinan tertinggi NU, dia mendukung. Artinya istilah beberapa hal dia membenarkan Syiah itu. Sementara kan kita kalau melihat beberapa syahadat-syahadat yang mereka baca itu isinya yaitu tadi mengkafirkan, mendoakan Abu Bakar, Umar, Utsman itu kekal dalam neraka, memfitnah Aisyah itu kadang-kadang justru mengatakan dia pelacur lah, Aisyah lah yang membunuh, meracuni Nabi Muhammad. Gimana kita mau mengatakan ini bagian daripada Islam? Ya kalau kelompok-kelompok yang melakukan seperti ini, saya pikir itu bukan Islam. Kalau syahadatnya sudah seperti itu, kebenciannya kepada kepada Aisyah seperti itu, ya bukan Islam. Dan kita harus berhati-hati dalam hal ini. Saya nggak tahu kenapa MUI mengatakan bahwa Syiah itu katanya bagian daripada Islam. Nggak tahu. Padahal kan harus ada ihtiyat, harus ada kehati-hatian. Kalau nanti dikatakan Syiah adalah Islam, usaha orang untuk istilahnya ghazwah,
untuk memerangi hal-hal yang sangat berbahaya jadi lemah. Kenapa? Karena dianggap bagian daripada Islam. Kalau syahadatnya seperti itu gimana mau dikatakan Islam? Cuma memang perdebatan soal orang yang berbuat dosa, apakah dia tetap Islam atau keluar dari Islam, ini menjadi perdebatan selama ribuan tahun. Saya kira Pak Hamdi kuat juga bacaan sejarahnya ya. Jadi dulu ada kelompok yang termasuk yang Mu'tazilah itu berpendapat orang yang berbuat dosa besar kalau dia seorang muslim, kata Mu'tazilah, itu dia tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan keluar dari Islam, tidak pula dikatakan muslim. Jadi kedudukan mereka di tengah-tengah, istilah mereka manzilah bainal manzilatain. Itu nggak bisa diganggu gugat pendapat mereka seperti itu. Sementara ada kelompok Maturidiyah, soal kedudukan dia di luar Islam atau tidak, ngapain kita yang mengklaim, mengejudge? Biarlah Allah. Itu Maturidiyah, artinya irodah berdasarkan biarlah Allah yang mengklaim dia itu tetap muslim ya, seperti Syiah itu. Kadang-kadang kan kalau kita ikuti pendapat aliran teologi yang dulu, Syiah itu biarlah Allah lah yang ini, tapi kita tetap berhati-hati. Kalau kita atau kita mau mengikuti pendapat Mu'tazilah, Syiah itu dia bukan muslim, bukan pula kafir, di tengah-tengah. Biarlah nanti waktu yang akan menjawabnya. Tapi sebagai seorang muslim kita harus ihtiyat, hati-hati, kita harus berdakwah supaya kita tidak masuk dalam kelompok yang berbahaya ini. Nah, termasuk aliran-aliran jil ini, dalam dakwah-dakwah saya juga menyerang jil ini karena sekelompok jil itu mengedepankan sekularisasi, mengotak-atik Tuhan itu di bawah kendali akalnya. Jadi bagi mereka Tuhan itu bisa diajak bargaining, Tuhan itu bisa diajak berdialog, sehingga melakukan desakralisasi. Tidak ada lagi yang sakral dalam agama karena kekuatan akal katanya sudah menjawab semua rahasia-rahasia langit dan bumi. Itulah kesombongan kelompok. Tetapi saya kritik juga, jil itu kelompok anak-anak muda yang sangat sebenarnya nggak ada ini ya. Kalau kita ajak berdialog, mereka sebenarnya juga kekuatan ininya juga lemah ya. Mereka kan mengangkat isu-isu yang sebenarnya untuk membuat orang latihan intelektual, latihan berpikir. Mereka dalam rangka untuk mengobrak-abrik ya, tidak punya misi dakwah. Jadi harus dihantam juga dengan minhaj, dengan metodologi. Kalau kita makin besar-besarkan makin besar dia. Kalau kita, padahal mereka sebenarnya sangat kecil. Pimpinan JIL juga bukan alumni IAIN yang selama ini diduga ya. Padahal dia, jadi kelompok kecil begitu dibicarakan, jadi dia makin besar. Padahal tidak ada apa-apa itu. Jadi inilah yang terjadi, kelompok-kelompok seperti ini. Ada orang dengan mengandalkan akalnya, sehingga Tuhan itu dalam kendali akalnya, itu kan bahaya itu. Sebenarnya itu sudah dilakukan oleh para saintis barat ketika mereka mengatakan ketika orang sudah punya pengetahuan, Tuhan itu sudah tidak perlu lagi. Itu sudah para ilmuwan-ilmuwan barat itu banyak yang menjadi ateis. Ya, seorang sosiolog, antropolog itu banyak menjadi ateis. Ini yang dicontoh oleh kelompok kecil jil-jil itu. Mereka mengatakan, para antropolog, sosiolog itu, Tuhan yang sesungguhnya adalah masyarakat. Ada yang mengatakan Tuhan telah mati. Tuhan sudah tidak perlu lagi ada karena sudah dijawab dengan pengetahuan. Kan bahaya ini. Kalau kita nggak mencuci otak generasi kita dengan paham tauhid yang jelas, ini akan menjadi bahaya. Ya, itulah kondisi kita. Makanya saya kira masjid-masjid itu berperan penting untuk menguatkan semangat dakwah. Islam itu bukan hanya sekedar disampaikan, tapi harus ada nilai dakwah. Ini yang terjadi di kalangan orang-orang yang newcomer dalam kajian-kajian Islam. Begitu datang ke Amerika, ambil S2, S3, langsung kagum sama dosen-dosennya, kaget, akhirnya malah sependapat dengan dosen-dosennya yang di barat yang mengatakan
Tuhan itu sudah tidak lagi berperan. Jadi saya banyak juga baca-baca buku sosiolog yang baik dari Amerika maupun Eropa yang non Muslim, apa katanya, bicara soal Tuhan itu nggak perlu dalam proses penciptaan alam ini. It is just a hypothesis. Bagi mereka bicara Tuhan cuma hipotesa. Nah, ini kan bahaya ini untuk newcomer yang ambil S2 S3 kemarin. Kaget dia. Kenapa? Karena nilai-nilai dakwahnya itu kering. Jadi ini masalah kita, Pak. Ya, saya kira masjid bisa hadir untuk menghidupkan dakwah itu. Seperti tadi dari awal kita bicara, kita sudah hilang roh seperti yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Ya, terima kasih, ini justru Pak Hamdi menambah taklim kita pada hari ini. Silakan Bapak Ibu sebelum kita tutup dengan doa.